Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya muliakan, Tunku Besi, Tunku Ilmu, tokoh masyarakat, dan madu pemudanya bila Pak Bang Marjono, alhamdulillah madu-madu yang hadir, orang cik dan mandu, yang dimuliakan, semoga saja dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Tanyo lanjutkan pengajian Tanyo tentang kelebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Tanyo menghabisi rencana dan malamnya akan berjalan malam ke-21. Kita bergerak sepantir aja, yaitu melakukan pengajian tentang kelebihan Nabi, tentang akhlak Nabi. Maka perlu kita lakukan itu untuk mengenal kepribadian Nabi lebih dekat. Siapa itu Nabi? Jadi dalam bulan Maulid Nabi, tanya cawate untuk tak kenang Nabi, tanya cawate untuk tak baca sejarah Nabi, dan sejarah Nabi-nya yang salah satu daripada pengertian perayaan Maulid Nabi. Selamanya tanya memperingati Maulid Nabi dengan cara kanduri, sedekah. Itu salah satu cara. Termasuklah memperingati Maulid Nabi tak pergi dakwah pada malam. Itu pun salah satu cara. Tamu sedekah dan termasuk situ. Yang kurang bak getanyo, yang tanyo adakan perayaan Maulid Nabi adalah dengan cara tak baca kisah Nabi. Man selamanya nak baca kisah Nabi, baca kisah Nabi. Yang tamu selawat nak. Cuma selamanya kesan baca kisah Nabi, baca Maulid Nabi, selawat Nabi, yang kewajiban cuma satu kelompok saja. Sehingga awate tak pegat huruf Maulid Nabi taundang ayu kelompok zikir melimang draw tajuk laju sago balai dah sediakan tempat geganyan, son geganyan, kakak ganyan tok yang baca. Menyertanya undang orang raya, alhamdulillah. Kadang kita undang ana mi harta-hartanya. Hai keganyan kana faedah. Getanyo yai sampingnya kurang merasakan faedah. Seakan-akan hana tak anggap penting dengan pembacaan itu. Maka sebahagian daripada perayaan Maulid Nabi waya'tanuna bi qiraati Maulid Nabi, menganggap penting dengan baca Maulid Nabi. Yang kala tak pegat mulut nyo baca Maulid. Apa itu baca Maulid? Baca Maulid artinya tak baca kitab yang menerangkan tentang kelebihan Nabi, tak baca kitab yang menerangkan tentang perjuangan Nabi. Dalam kitabnya diterangkan tentang akhlak Nabi. Dalam kitabnya diterangkan tentang lahirnya Nabi. Maka kitab itu ataupun permasalahan itu dirangkum dalam satu kitab. Maka kitab yang gekarangnya gebuhnan kitab Maulid Nabi. Maka cara kitab itu bermacam-macam.
Ada dalam menguraikan itu dalam bentuk gubahan syair. Lagi model yang katanya baca asaknya Simtudural, Maulid Adiyaul Lami. Ada bentuk bermacam seperti puisi. Puisi. Lagi kitab kitab Adibah, kitab Ar-Barzanji yang tadi saya baca itu semacam puisi. Ada semacam kasidah selawat seperti kitab Syaraful Anam, kitab Kasidah Burdah, kitab Dalilul Khairat. Jadi banyak kitab itu. Kita jangankan kita baca, mengerti pun terkadang akhir-akhir ini untuk kita masyarakat kurang hanya mengerti, kecuali hanya di pesantren-pesantren saja yang mengerti tentang itu. Maka karena kita punya karena merasa itu kurang, maka getanya bergerak selama bulan Maulid selama 40 hari untuk menyebarkan bacaan itu. Memang apa fadilahnya? Fadilahnya banyak sekali. Yang pertama, fadilah membacakan Maulid Nabi. Jika dibaca di satu kampung, dibaca di rumah, nyan kampungnya aman dari pencuri, rumahnya aman daripada pencuri, rumahnya selama tahun itu aman daripada kebakaran, dan turun rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika dibaca itu ada air lagi nak air putih, air putihnya je ubat dengan terbaca Maulid Nabi. Karena ketika mahal qiyam nantinya, yaitu dihadiri oleh aulia-aulia Allah Ta'ala yang hadir tak lagi tanya, malah roh Nabi pun hadir ketika nak ia putih, maka ganyan gejak gerajah gepruh bak ia putihnya dalam sebuah riwayat. Jadi tanya hana mengkultuskan tentang ia putih yang tanya baca, cuma kita husnudzan saja, berbaik sangka saja kepada Allah karena kagak pegah laginya, dia tak yakin tak sediakan ia putih yang lagi rupa yang menan. Jadi malamnya tua tame sehingga je tame tanit ia nyan bejut ke ubat berterang hati. Jadi banyak sekali kelebihan-kelebihan itu yang katanya kurang tak mengerti. Maka datang kita untuk sama-sama tak mengerti, sama-sama tak ikut tentang kelebihannya. Kemudian salah satu daripada apa yang sudah kita baca tadi, terjemahannya antara lain dalamnya ngepegah Nabi yang kata baca menakan. Nabi itu adalah banyak sekali sabar. Nabi dalam berdakwah yaitu le sabar. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah diperintahkan pada katanya yaitu untuk selalu bersabar. Firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Sabarlah kamu wahai umat, sabarlah kamu wahai hambaku, sebagaimana yang kagum sabar oleh para rasul-rasul ulul azmi. Rasul punya gelar ulul azmi. Arti ulul azmi banyak cobaan dan banyak sabar. Nah, limangdro rasul yang ulul azmi, yaitu Nabi Muhammad, Musa, Isa, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Musa, Isa, Musa, Ibrahim. Satu lagi siapa ya? Apa Nabi Ayub, ya lupa kita. Ada 5 orang. Yang salah satu daripada 5-nya adalah Nabi Danya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabarlah sebagaimana mereka yang sudah sabar. Perintah Allah, wala tasta'jil lahum, jangan kamu buru-buru. Kebanyakan tanya hanya sabar sehingga buru-buru. Jadi keberhasilan itu perlu proses. Berproses. Kadang-kadang golong truk watai hana ida sabar, kata mundur. Nyokenyo yang hana gebi le Nabi, dan nyokenyo yang diperintahkan oleh Allah yang bersabar. Semua kita butuh proses. Lagi kita nyo metani. Dan metani masa tanya panen tani, le belun misalnya.
Karena kata metani he dua budi hana prele, hanai nuboh hana ta sabar, hana ta permuli gagal panen. Itanya tak pula bau misalnya, bau perle panen di perle umur letun. Na ta pre 2 tun hanai nuboh. Ha dah sabar takoh padahal situn keleng sagai. Kata koh hana merempak panen, maka you sabar. Wasbir kama sabar ulul azmi. Sabarlah sebagaimana yang kagak sabar oleh ulul azmi. Wala tasta'jil lahum, dan jangan kamu yaitu untuk berterburu-buru. Lagi tanya didik anak ada. Anak tanya wajarlah ketika tadi tajak kena tajak ke di ilawan hanta sabar ada permenli. Kakak tabiyu biyu tu lagi nyan. Akhirnya dia itu gagal. Maka dalam halnya itu butuh kepada kesabaran. Maka takalan tu ino wa kana sabaru sallallahu alaihi wasallam fi sabilillahi ta'ala yafuku sabiras sabirin wa tahammulu li anwa'i adzal mu'anidina lahu nya'lu tahammulul alamin. Fakam lakiya min sufail Quraisy wa ashaddaihim minal ghalzati wa sufai wal jufai wa syiddah. Sungguhlah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabat di dalam jalan Allah di atas daripada sahabat-sahabat orang lain tu. Dan sungguhlah menanggung kesabaran Nabi karena Nabi disakiti oleh orang yang tentang Nabi. Karena Nabi gerempok daripada orang yang bodoh, orang yang ulok-ulok Nabi, orang yang punya sifat kasar dengan Nabi. Maka sabar Nabi di atas segala-galanya, sehingga nepegang akibat faidah daripada sabar Nabi, sehingga Nabi sukses dalam perjalanan dakwahnya. Andai kata Nabi hana sabar, Islam hana terus guna. Andai kata Nabi hana sabar, getanya hana turi Allah, hana ada turi teh yang god teh yang batil. Tente saja tanya hana merumpak tamang syurga, mandung tanya tamang neraka. Tetapi gara-gara Nabi punya sifat sabar dalam dakwah, kesabaran Nabi, ketika Nabi disakiti, Nabi sabar. Diejek, Nabi sabar. Diupat, Nabi sabar. Nabi yang sanggup hanya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberi kabar gembira kepada Nabi. Sabarlah kamu wahai Muhammad, tidak lama, selama 13 tahun saja engkau sabar, tambah lagi 10 tahun di Madinah, kemenangan akan memperoleh kepada diri kamu. Apa yang dirasakan oleh Nabi? Terjadi perang Badar. Dalam perang Badar dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumrah kafir musyrik seribedo. Nabi cuma lihat doa saja, tapi karena sabar, gebi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, gekirim malaikat berjubah putih, ada yang berjubah hijau, ngon malaikat nyankeh gehantam kafir Quraisy. Semua yang dijanjikan oleh Allah, maka geberi kemenangan kepada kafir Quraisy. Menanglah pihak orang Islam, menanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menangnya sehingga gempar dunia Arab. Seluruh pelosok Arab sudah kenal siapa Islam, sudah kenal siapa Nabi, sehingga berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Berbondong-bondonglah mereka, yaitu meninggalkan agama mereka menuju ke Nabi, masuk bersyahadah di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka megahlah Islam. Disebutlah perang Badar salah satu peperangan yang paling besar yang dimenangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenallah Badar itu adalah hari raya umat Islam.
Badar hari raya umat Islam, sehingga dikenang sampai hari ini. Kegetanya di Aceh anatatnya punya tanah pudip kembali di Nanggro Arab di Sidih ketika mu ulang uro kemenangan Badar geperingati di Sidih. Pajan peperangan Badar hari Jumat jatuh pada 17 Ramadan. Nyan hari Jumat 17 Ramadan nyan ge pegot uro raya. Uro raya kan pajubu, uro puasa kan pajubu. Uro raya kan sok baca baru. Uro raya memperingati memperingati Badar. Gepegot suatu upacara. Ubena umat berkumpul. Masyarakat kecil berkumpul di musalla, masyarakat besar berkumpul di masjid, masyarakat besar lagi berkumpul di masjid besar, dihadiri oleh orang-orang besar, dihadiri oleh bupati, dihadiri oleh gubernur menurut tempatnya untuk peringati Badar. Pakam peringati Badar karena Badarnya hari kemenangan kepada umat Islam. Maka para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah sabar Nabi. Dalam sabar Nabi ketika Nabi diejek, Nabi hana gebalah. Wa in udhiya ya'fu wa in qusima yasmut. Ketika sakiti ke pemaah, ketika dilawan, ketika dibantah geim. Hana gebantah, hana tepu-tepu. Hanya saja Nabi berkata, mereka orang bodoh, tidak perlu kita mujadalah. Yang genapakkan oleh Nabi oleh akhlak yang agung. Sehingga nakun wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguh kamu wahai Muhammad punya akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Akhlak adalah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh umat manusia secara keseluruhan. Dalam hadis riwayat Imam Tabrani bil Anharis, qultu li abi ma hal jamaah qala haulaul qaumul ladzi jama'u ala sabilahum qala fa nazzalna fa idzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'un nas ila tauhid azza wa jalla wal iman wa hum yarudduna alaihi wa yuzunahu hatta intasafan naharu wa sada'an nasu anhu fa aqbalat imra'atu qad bada zahara nahara ay sadraha wa hiya tahammulu qadhan wa mandilan fadana wa lahu sallallahu alaihi wasallam minha fashariba wa tawadda'a summa rafa'a ra'sahu fa qala ya bunayyah khammiri alayki ghatti nahraka wala takhafi ala abika qulna man hadhi qalu hadhi Zainab bintu radhiyallahu anha. Maka wa an Urwah bin Zubair an Abdullah bin Amr qala qultu lahu ma aksara ma raaitu Quraisyan asabat min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma kanat tadru min adawati. Persaksian daripada Arwah bin Zubair, tidaklah daripada satu orang pun daripada Bani Quraisy yang lebih berat geterima penghinaan, yang lebih berat geterima siksaan daripada kaumnya, yang lebih berat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi geterima di atas penyiksaan, di atas penghinaan, di atas kunjingan daripada kafir Quraisy yang saatnya Nabi golem kuat, Nabi ge sabar, ge doa. Nah yang ge doa kepada awaknya mendoa mati. Nah yang mati, pajan mati ketika perang Uhud, pajan mati ketika perang Badar. Tetapi nah yang ge doa bi selamat, nah yang ge sabar. Sehingga dalam riwayat, andai kata Nabi berdoa ke awaknya mendoa bermati, langsung mati ke bilik Allah. Tapi Nabi hana laginya, karena Nabi punya sifat kasih sayang. Nabi innahu la raufur rahim. Nabi yaitu punya sifat kasih sayang. Yang sayang Nabi apa?
pertama sayang kepada umat anda katakan menua dia masuk neraka. Tetapi getunda le Nabi agar dia masuk Islam supaya dia menjadi ahli syurga, menangke kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu